Oke, assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang motion tracking. Ini tidak ada di Premiere Pro, makanya kita akan belajar dari nol tentang motion tracking. Apa itu motion tracking? Motion tracking adalah motion tracking, nge-track atau mengikuti pergerakan gitu ya. Contoh ini tangan gua, kita bisa naruh teks di sini dan ini akan ikut ya. Ini akan ikut ke tangan gua, ini bisa di After Effects. So let's go, kita akan masuk ke After Effects untuk belajar tentang motion tracking. Bam. Shake sound. Oke, sekarang kita udah di After Effects lagi dan kali ini kita akan bahas tentang motion tracking. Apa itu motion tracking? Kebutuhannya buat apa? Kita akan langsung bahas aja. So, di sini udah ada 2 footage. Gua akan ambil contoh untuk 2 kasus ya. Yang pertama adalah yang ini. Ini adalah footage vertikal gua lagi nge-shoot produk gitu ya. Kita coba drag dulu ke new composition. Boom, gitu ya. Ini adalah videonya. Dan gue pengen bikin vertikal dulu. Composition setting. Biasa balikin ininya 1080. 1920. Gitu ya. Dan lock lagi. Klik OK. Dan biasa pencet ini. Pencet R. Dan negatif 90. Boom. Jadi seperti itu. Dan kita bisa pilihin footage-nya di sini. Sama juga mau di atas langsung di double klik bisa. Atau pilih di sini juga bisa. Ya gitu. Bentar, oke dari sini deh. Gue pengen mulai dari sini. Kita pencet B aja di keyboard. Seperti biasa kita pencet B dan cari sampai akhir footage. Misalkan sampai sini ya. Nah, pencet N di keyboard. Boom. Lalu klik kanan, trim come to work area. Boom. Lalu video kita jadilah seperti ini. Nah, untuk apa kegunaan motion tracking? Motion tracking itu untuk kebutuhan nge-track atau ngikutin suatu objek atau subjek gitu ya. Misalkan ini ada kamera movement dan gue pengen nempelin sebuah teks di situ supaya ngikutin. Gimana caranya? Gini, oke. Di sini kita akan cari objek atau titik yang kontras ya. Nah, kita pengen tempelin di mana nih teksnya nih? Tergantung dulu. Kita pengen tempelin di lensa misalkan atau gimana, dimanapun gitu ya. Gue pengen tempelin di sini deh, di sini gitu ya, biar titiknya tuh tetap sama. Oke, di situ. Nah, misalkan di sini kita pergi ke window dan di sini ada yang namanya tracker. Boom. Lalu keluarlah di sini. Kalau misalkan keluar lu trackernya nggak di situ bang, gue keluarnya di sini, gimana? Gak apa-apa, lu bisa pindahin aja ke sini bisa, mau kemanapun bisa ya, supaya enak aja di mana gitu ya. Nah, ini adalah objek yang mau kita tracking. Pergi ke video lu, klik di sini dan di sini ada 4 pilihan, ada track motion, track kamera, warp stabilizer dan stabilize motion. Di sini pun sama, ada warp stabilizer sama kayak yang ada di Premiere gitu ya. Seperti yang gue jelasin juga sama aja cara kerjanya warp stabilizer, After Effects dan Premiere nggak ada bedanya. So di sini kita akan mulai dengan track motion. Track motion ini tracking untuk 2 dimensi. Dan track kamera ini 3D tracker gitu ya. Pertama kita masuk ke track motion dulu. Boom. Di sini akan muncul track point ya, namanya track point gitu ya. Dan ini kembali ke horizontal karena video asli kita itu videonya horizontal. Gak apa-apa. Kita akan nyari titik yang kontras untuk tracking karena tracking ini bukan menganalisa bukan menganalisa warna, tapi menganalisa kontrasnya gitu ya. Di sini gue pengen tempelin track motionnya itu di area sini atau di area sini bisa gitu ya. Nah, di situ misalkan di sini ada titik kontras nih. Ini ada bagian putih, di sini ada bagian hitam. Nah, untuk track point ini ada 2 kotak. Yang pertama adalah kotak di mana area yang mau di track. Yang kedua adalah jangkauannya yang mana. Misalkan segini ya. Jadi ini area yang kita mau jangkau, ini area yang mau kita track gitu. Segitu ya. Kayak gitu simple dan kita bisa langsung play aja. Di sini ada analyze, ada play, ada frame by frame. Ya kita play aja. Boom. Aduh, nah gitu kan ngaco ya. Kalau ada ngaco seperti itu dia analisanya akan salah. Ctrl Z lagi. Kalau misalkan kayak gitu kita bisa perbesar ininya, area trackingannya dan jangkauannya kita bisa kecilin aja. Segini misalkan ya, kita cobain dulu. Nah, itu lebih rapi ya, tidak ngaco ya. Kita play ini sambil di play. Oke, sampai selesai dan bam, selesai. Lu bisa lihat di sini ada trackingan gerak ya. Mengikuti titik itu. Dia akan mengikuti titik itu yang udah kita kasih poin ya di tengah-tengah situ. Ini kalau udah jadi kayak gini, kita bikin sebuah null. Apa itu null? Kita bikin dulu aja layer new null object. Nah, null object ini jadinya seperti ini. Null object ini hanya untuk menjadikan patokan, jadi pergerakan gitu ya.
Kita akan praktekin langsung, klik dulu di sini. Di sini kita udah track semuanya, gerakannya udah aman. Kalau misalkan tadi gagal ada mecot-mecot minion-minion, ulangin lagi aja, pencetnya Ctrl Z gitu ya. Karena ini udah aman, kita pergi ke edit target. Lalu pilih null 1 yang udah kita bikin. Lalu klik OK dan apply. Oke, boom, selesai. Ya, kita kembali lagi ini ke fit. Lu bisa lihat di sini ada titik merah kotak gitu ya. Dia akan ngikutin titik yang tadi udah kita track. Gitu ya. Misalkan kalau udah kayak gini, kita pengen ngasih sebuah teks gitu ya. Biar teksnya bisa ngikutin si objeknya. Caranya adalah misalkan bikin teks di sini, kasih misalkan nama produknya DJI RS4. Aduh, kebalik. RS4 gitu ya. Blok semuanya Ctrl A, dan untuk ngontrol teksnya di mana, Bang? Pergi ke sini, window, ada yang namanya karakter. Ya, nah masuknya ke sini. Lu mau satuin sama efek sama tracker bisa, jadi disatuin di sini. Dan pergi lagi ke window, ada di sini yang namanya paragraf, ada gak sih? Oh, ada ya, paragraf. Lu bisa satuin juga nih karakter dan paragraf di sini. Boom. Ini properties kalau belum dipakai kita klik kanan dan close panel dulu aja, biar gak pusing ya. Jadi di dalam sini kita bisa lihat di titik panah ada yang namanya efek and preset. Kembaliin ke awal. Di sini ada tracker, ada paragraf dan ada karakter. Ya, karakter gue taruh di sini ya. Nah, ini teksnya udah jadi, kita blok Ctrl A dan kita kecilin aja. Seginilah kira-kira ya. Oke, klik di sini selection tool dan lu mau taruh teksnya di mana? Misalkan di tengah sini atau dimanapun lah. Ya. Sesuaikan, misalkan kalau lu taruh trackingnya di sini, jangan sampai teksnya di lensa. Teksnya kalau bisa dekat juga dengan dia gitu ya. Kalau gini, kalau udah selesai, klik dan fit ya. Ini kan udah selesai nih. Kalau kita play ini masih tetap diam situ. Teksnya masih tetap diam situ, belum ngikutin. Cara biar ngikutinnya, kita konekin. Koneknya di mana? Di sini nih. Di sini gak ada ya. Kita klik toggle switch dan modes. Nah, di sini ada. Oh, tetap ada ya. Parent namanya. Parent dan link. Tetap ada. Nah, ini ada yang buletan gini kayak Naruto gini ya. Ini namanya parent pick whip. Ya, jadi yang kita parent adalah DJI RS4 ini, teks ini mau ikut kemana? Ikut ke null 1 atau trackingan kita gitu ya. DJI RS4 ini ikutin ke null 1. Caranya klik di parentnya, lalu dia akan menjadi sebuah garis. Kalau kita tarik itu kan gitu ya. Gak jadi nih, boom gitu ya. Tapi kita akan tarik dan tempelin ke null 1. Boom. Jadi dia akan ngikutin. Wih, teksnya ngikutin gerak gitu ya. Oke, seperti itulah kira-kira. Ini dia gimana caranya motion track. Dan selain dari satu teks doang, null 1 ini bisa kita pakai ke semua, ke berapapun, berapa aset pun gitu. Misalkan di sini ada info yang lain. Lu pengen Ctrl D aja, Ctrl D taruh ke bawah. Misalkan lu tinggal teksnya ganti gimbal terbaik misalkan ya. Kita kecilin teksnya. Lalu kita mainin posisinya, kita bikin ininya melebar. Segala macam gini. Dan udah gitu klik ini selection tool, pindahin ke atas. Kita gak perlu lagi parent karena tadi kita duplicate dari sini. Anggap kalau belum di parent ini akan terpisahkan jadinya gitu. Jadi jelek. Kita klik dan parent jangan ke DJI, parentnya ke null 1 tetap. Fit gitu ya. Dan jadilah seperti itu. DJI RS4 gitu ya teks-teksnya ya. Ini pun bisa dipakai buat efek apapun, bukan hanya DJI RS4 aja. Misalkan lu pengen nunjukin sesuatu, kita anggap ini matiin dulu aja deh ya. Kita ambil di sini ada di PNG. Di PNG gue punya gambar panah seperti ini. Misalkan pengen nunjukin sebuah fitur ya. Di sini ada panahnya dan kita bisa rotasiin aja di sini atau kita bisa pencet R. Paling simpel tuh yang lu udah tahu ya, pencet R, rotation seperti ini. Pencet S untuk scaling, turunin dan gini misalkan. Kita udah track di bagian sini. Ini namanya cantolannya gitulah ya, gue lupa lagi namanya. Nah, di sini misalkan tunjukin ke sini. Kita scale lagi kalau kurang kecil dan rotasiin lagi ke sini misalkannya gini ya. Ini fitur ini misalkan. Jadi seperti gue bilang, jangan lupa kalau misalkan lu nge-track sesuatu, track titik poin ini pakainya buat nunjuk ini aja. Misalkan lu pengen nunjuk lagi ke lensa, itu lu harus track di lensa lagi. Jadi jangan disamain ya gitu. Kita tunjukin ke sini. Misalkan dan ini udah selesai. Jangan lupa juga anchor point-nya kita akan pindahin. Anchor point kita pindahin juga ke sini gitu ya. Selesai. Dan ini gak akan langsung ngikutin dan kita tinggal klik ini dan parent aja ke null 1.
boom. Jadi dia akan ngikutin gitu ya. Ketika misalkan lu pengen ngasih tulisan fitur terbaru atau new feature atau ini ya, fitur baru misalkan ya. Terbaru misalkan gini ya, fitur terbaru Ctrl A dan kita bisa lebarinnya di sini, ganti lebarnya dan ke atasnya pun sama gitu seperti ini misalkan, dan kita klik dan ini bisa taruh di sini gitu ya. Misalkan lu kok snap bang kok gitu ya, jangan lu pencet Ctrl aja di keyboard dan tempelin di situ. Oke, dan klik parentnya, tempelin ke null one, lalu ini udah jadi nih set gitu ya. Oke, jadi itulah dia motion tracking. Gunanya cukup banyak gitu ya. Jadi bagus ya. Jadi bisa ngikutin sesuatu atau ngikutin apapun gitu ya. Itu enaknya pakai motion tracking. Dan misalkan lo pengen nge-track di teksnya, di roninnya, atau di lensanya, atau di bagian titik tumpu seperti ini, itu juga bisa. Dan ini pun bisa buat bikin api seperti gua kasih tahu di awal gitu ya. Bikin api di tangan, yang penting di tangannya itu ada markernya, ada plus segala macam buat mempermudah kontras. Seperti yang gue bilang, kalau tracking itu harus pakai kontras ya. Kontras yang ada di tangan kita tuh gak bisa tuh cuman ngandelin warna tangan doang. Kita harus tambahin kontras seperti ngasih plus gitu. Itu ngebantu banget. So ini dia motion tracking dengan 1 point. Kita akan jelasin motion tracking itu ada 2. Ada one point motion tracking dan ada 2 point motion tracking. Kita ambil contoh di video kedua. Ini video kedua gua. Klik kanan dan klik dan drag aja. Set. Das. Yap, ini video kedua. Kita akan pilihin dulu dari mana mulainya. Oke, kita mulai dari sini misalkan ya. Oke, dari sini. Lalu pencet B dan cari akhir videonya misalkan sampai mana. Misalkan sampai sini, pencet N gitu ya. Aduh, salah. Itu tadi gua pencet B lagi. Pencet N. Tung. Klik kanan dan trim come to work area. Boom. Jadi seperti itu. Ini gambar gua kurang kontras, kita bisa mainin dulu. Untuk contoh aja kita pakai Lumetri Color. Kita mainin kontras aja simple, atau kita mainin curve deh ya. Karena video gue ini pakai fitur log. Nah, jadi gini deh ya. Nah, kayak gini. Ini udah cukup. Gak usah dianggap lah ini, anggaplah video lu gitu ya. Anggaplah videonya baru kayak gini. Nah, kita akan praktekin motion track di kasus yang berbeda. Contohnya di sini. Kita akan close, kita akan pergi lagi ke tracker dan klik video 2-nya ini. Lalu track motion. Nah, di track motion sini ada 1 track point, dan kalau lu lihat di sini ada yang namanya rotation dan ada yang namanya scale. Lu bisa centang salah satunya atau dua-duanya. Rotation ini untuk mendeteksi rotasi. Jadi ketika ini objeknya berubah rotasi, dia akan ngikutin rotasi. Kalau kita pakai 1 poin doang misalkan gini ya. Nah, anggap 1 poin doang. Anggap 1 poin doang, kita akan taruh poinnya di situ ya. Kita ambil sisi kontras, di sini ada segitiga hitam, di sini ada area yang cerahnya. Lalu kita play ya, kita akan play karena ini kameranya bergerak maju gitu ya. Kalau kita play, akankah dia bisa? Kita play, dia bisa ya, nge-track ya. Oke, dia bisa nge-track sampai akhir bahkan. Aduh, ngaco sedikit, gak apa-apa lah. Kita anggap ini bener gitu ya. Atau lu pengen ulang lagi, terserah. Kita bikin aja layer new null object. Nah, udah gini, pergi ke edit, target, null to namanya ya, null to, dan hit OK. Lalu apply, dan bam. Ini kita ambil contoh pakai 1 track point dulu. Nah, inilah nanti gua akan jelasin kenapa ada gunanya 2 point tracker. Kita bikin teks di sini misalkan ngopi gitu ya. Sore. Aduh, kok gitu? Sore misalkan gitu ya. Dan teks kopi sorenya ini kita akan gedein dikit. Aduh, kalau ini jadinya gepeng, kita sambil pencet shift. Boom, jadilah gede. Nah, kita trackingannya tadi di kursi ini ya, makanya anchor point-nya gue akan taruh di pojok dan pencet V lagi, lalu kita tempelin di area sinilah. Lalu kita track ini parentnya ke null to. Jadi gimana? Kita coba play. Audionya kita matiin dulu. Kita coba play. Yap, jadinya kayak gitu. Kok gitu bang? Kok aneh bang? Yap. Nge-track sih nge-track ya, cuman karena kameranya bergerak, dia kan kameranya gerak itu jadi ibarat tembok ini membesar ya, sementara teksnya nggak sadar, nggak akan tahu karena dia trackingan cuma 1 poin. Gimana mengatasi hal yang kayak gini? Kita perlu yang namanya 2 point tracking gitu ya. Nah, kita akan cobain. Sekarang kita hapus dulu aja ini ngopi sore, nggak harus dihapus, kita matiin dulu aja. Null to-nya yang akan kita hapus, pencet delete. Kita bikin lagi null baru, new null object.
Ya, ini 03 ya. Di sini taruhnya boleh, mau di paling atas juga boleh, dimanapun. Kita klik lagi video yang 2 ini dan track motion. Nah, track motionnya akan di reset. Lalu kita taruh lagi ini di tempat yang tadi. Kita bikin track motion yang kedua di rotation dan scale ya. Track point yang kedua ini ditaruhnya di sini. Lu ngerti gak sekarang? Jadi ketika objeknya ini membesar, temboknya, dia akan ikut membesar. Kita play lagi. Loh, lu bisa lihat dia akan ikut membesar ya. Nah, seperti itu maksud gua. Hup, anggaplah ini benar. Lalu edit target dan pergi ke 03. Klik OK dan apply. Boom. Setelah kayak begini, lu akan melihat 0 ini pun 03 ini ikut membesar size-nya, tuh kan? Seperti itu, ya. Dan sekarang kita bisa ngelihat ngopi sore ini. Kalau kita parent ngopi sorenya ke 03, dia akan jadi gitu. Ih. Jadi nempel ya, meskipun kurang rapi. Ini soal kurang rapi ini lu bisa pilih-pilih area yang kontrasnya lebih bagus. Contohnya nih, siku-sikuan kayak gini. Ini kan siku ini kontras nih dari hitam ke putih. Ini bagus biasanya. Dan lu bisa cari aja titik-titik yang lebih kontras lagi. Misalkan kayak pohonan. Pohonnya kalau diem bagus nih, kalau gerak kan bahaya gitu ya. Kalau pohon diem nih bagus nih buat di track. Dan juga hal-hal lain lah yang kontras kayak sepatu gini kan warnanya kuning, bisa tuh di track. Dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah 2-point tracking ini untuk bikin yang animasinya terlihat seperti itu ya. Jadi gerak bahkan sampai dekat pun jadi bagus gitu ya. Set gitu. Itu dia 2-point tracking. Intinya itu dia motion tracking. Lu bisa ngelakuin 1-point tracking kayak gini, bisa bikin apa? Teks-teks yang nempel atau animasi segala macem. Dan setelah seperti ini pun lu bisa animasiin ya dengan masking. Jadi ini dia gunanya kita berimajinasi gitu ya. Misalkan gue pengen animasiin ini dua-duanya. Caranya adalah teksnya gue pengen nyusul belakangan. Ini animasi panahnya gue pengen nyusul seperti ini contohnya. Kita bikin pakai kotak masking ini. Set. Atau bikin bentuknya gini deh ya. Lalu kita pergi ke mask atau mencet M seperti gue bilang, mask path, dan pencet mask path-nya ini majuin ke depan. Mask path-nya akan kosong, lalu kita mask path-nya mainin pakai selection tool. Mainin dari sini ke bawah ya. Set, 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 dan set. Ketika kita preview akan jadi seperti itu. Ya. Lalu kalau ini feathernya lu pengen buka, pencet F. Feather. Ya. Lalu pergi ke M lagi, mask path, dan mainin juga yang namanya graph editor. Ya, seperti yang tadi kita pelajarin, kita gabungin semua. Dan sekarang lu bisa lihat ada panah yang gerak. Gitu ya. Kalau kurang rapi, ini lu bisa mainin mask yang akhir. Lu pengen panahnya stabil misalkan ya. Boom. Rapiin kayak gini. Rapiin kayak gini, rapiin kayak gini. Jadi bentuk layangan. Gitu ya, ini panah. Lalu teksnya muncul deh. Lu pengen teksnya muncul, mau terserah, mau pencet T, opacity, kita mainin keyframe doang di sini, majuin, lalu opacity-nya dari 0. Gitu jadi sebuah animasi ya. Jadi animasi tuh, itu baru. Gitu, itu untuk dipakai ngedit kebutuhan apapun tuh kepake nih tracking ya. Jadi gitu. Keren ya. Nah, berikutnya untuk contoh kasus yang ini itu bisa lo pakai untuk kebutuhan yang lain juga. Intinya itu dia motion tracking yang bisa lu pakai buat kebutuhan editing lu. Mau naruh api di tangan kek, mau naruh petir, mau naruh apa. Pada akhirnya muter-muter lagi di situ-situ aja. Main trackingan, graph editor, masking, segala macam semuanya itu digabung-gabung jadilah seperti itu. Balik lagi ini ke adaptasi dan juga sehari-hari latihan gitu ya. Itu dia. Jadi segitu aja tentang motion tracking. Semoga gampang dimengerti. Dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Ciao, ciao.